Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas betapa pentingnya mengambil keputusan untuk kedepannya menggunakan teori. Di sini saya perkenalkan diri, Muhammad Hamid Ziyadatullah, NIM 016 dari Manajemen MSDM. Saya Dafar Sendria, NIM 100. Menurut Mas Hamid sendiri ini apa sih pentingnya mengambil keputusan di dalam kehidupan ini? Kalau menurut saya ya Mas, mengambil keputusan dalam kehidupan itu sangat penting karena mengambil keputusan itu bisa menentukan jalan dari hidup kita gitu. Semisal kalau kita salah kan bisa berdampak negatif ke kita sendiri. Kalau positif bener dalam mengambil keputusannya kan enak di kita sendiri gitu Mas. Pernah nggak Mas Hamid dalam kehidupan ini untuk kesulitan lah atau bimbang gitu dalam mengambil keputusan? Pernah. Saya pas itu ada 3 kebimbangan Mas. Yang pertama itu setelah lulus ini melanjutkan S2 atau tidak melanjutkan S2. Yang kedua bekerja ikut orang lain atau memulai usaha sendiri. Kan saya MSDM. Ya MSDM. Untuk yang terakhir itu saya bimbangnya itu berleha-leha untuk mengerjakan skripsi atau saya fokus menekuni gitu untuk komit mengerjakan skripsi itu. Akhirnya pilihannya jatuh kepada apa Mas Hamid? Untuk saat ini, kedepannya ini yang terakhir Mas, yang berleha-leha atau fokus mengerjakan skripsi. Lalu udah mempertimbangkan belum resikonya dari pilihan Anda tersebut? Tentu sudah Mas. Untuk resiko dari yang saya pilih ini ada 3. Yang pertama itu dengan cara fast track, yang kedua itu sedang-sedang, atau yang terakhir itu bermalas-malasan. Yang pertama itu kalau fast track itu benar, kita mengerjakan skripsinya itu sangat cepat, bisa sampai 1 bulan selesai kalau dari saya lihat orang-orang mengerjakan skripsi. Tapi untuk resikonya sendiri kan nanti jelek ke diri saya sendiri Mas, Karena stres gitu ya? ya bisa menyebabkan stres ke diri saya, bisa menimbulkan pokoknya yang negatif-negatif ke diri saya lah Mas, karena bertambah terlalu fokus ke skripsi itu. Kalau yang kedua itu opsi saya itu nyantai tapi berprogres Mas, jadi tetap fokus mengerjakan skripsi tapi enggak terlalu yang diporsir, dikejar gitu untuk target seminggu harus selesai skripsi gitu. Nah, kalau resikonya memang nggak lebih cepat dari yang pertama tadi mengerjakan skripsinya, agak molor sedikit, atau bahkan paling buruknya ya jadi lama lulusnya. Kalau yang terakhir ini kan bermalas-malasan ini dalam tanda kurung gini Mas, jadi saya tetap mengerjakan skripsi tapi saya juga melakukan kerja sampingan. Tapi buruknya kan nanti pulang kerja, habis kerja gitu saya jadi capek, jadi merasa untuk malas mengerjakan skripsi. Terus kan nanti kalau kerja juga megang uang kan Mas, jadi tahu uang dapat sendiri itu gimana, jadi menyebabkan yang menyebabkan kayak kita ini udah megang uang dari hasil jeripaya kita sendiri gitu, jadi kita udah nggak membutuhkan skripsi ini. Banyak yang seperti itu Mas, yang saya lihat dari orang-orang di sekitar saya, itu dampak negatifnya. Nah, bagaimana jika asumsi Mas Hamid ini salah? Mungkin pilihan yang kedua yang tepat? Iya Mas, pilihan saya yang kedua. Maksudnya yang ketiga? Oh benar, mungkin benar. Kalau banyak orang-orang memilih, mungkin berpikir oh mengerjakan skripsi bisa sambil kerja. Sambil kerja ya kan? Tapi saya ya balik lagi itu Mas, saya takut ke lulusan saya ini nanti jadi molor gitu, malah berkepanjangan. Nah kalau berkepanjangan kan saya juga harus mengeluarkan uang buat kuliah lagi, buat bayar kampus itu, karena saya nggak lulus kan. Kalau dipikir-pikir malah nanti saya kerja susah dapat uang,
buat bayar yang saya gak lulus itu tadi untuk mengerjakan skripsi, jadi sia-sia. Nah, ngaruh nggak sih kondisi ekonomi terhadap pilihan Mas Hamid itu? Pilihan yang kedua tadi itu, ngaruh nggak kondisi ekonomi? Kalau menurut dari pandangan saya nggak sebegitu ngaruh sih Mas, soalnya kan pandangan saya ini kalau yang tengah-tengah kan nyantai gitu Mas, ngerjakan skripsinya, nggak harus yang cepet-cepet, jadi ngeluarin. Kalau yang pertama kan cepet-cepet itu kan nanti ngeprint, revisi, kertasnya dibuang, uangnya jadi buang sia-sia. Kalau yang tengah-tengah kan nyantai, nunggu dari instruksi dosen, lebih hati-hati gitu lah berarti. Lalu apa sih dasarnya teoritis dari keputusan Anda tadi? Dasar saya teoritis itu dari yang saya pelajari pas kuliah Mas. Saya Apa kan itu? pas kuliah itu di mata kuliah pengambilan teori keputusan itu mempresentasikan tentang six thinking ahead. Di situ itu Apa itu? ada 6 pola pikir berbeda. Tapi di situ itu menggunakan topi. Jadi 6 kepala yang berbeda. Di situ itu ada white head, blue head, black head, red head, yellow head, sama green head. Apa itu? Nah, kalau yang saya pelajari itu kan saya mempresentasikan kalau yang red head itu mengambil keputusannya itu masih menggunakan hati gitu. Jadi kalau bukan feeling Mas, kayak semisal Masnya lagi di mana keputusannya ini ingin mengeluarkan pekerja ini, tapi pekerja ini itu pakai hati. ya pakai hati. Pekerja ini itu udah tua, punya keluarga, kan Masnya iba mau ngeluarinnya, jadi nggak jadi gitu, dipertahankan. Nah, saya mengambil teori keputusan ini yang black head Mas, melihat dari betapa buruknya resiko ke depannya. Jadi saya udah melihat ke depannya ini buruknya di mana, baru saya dapat mengambil keputusan tersebut. Jadi saya menggunakan black head. Lalu bagaimana probabilitas keberhasilan keputusan Anda? Kalau dari yang dilihat kan saya menggunakan black hat itu harusnya probabilitasnya itu sangat tinggi, karena saya kan betul-betul matang dalam mengambil keputusan tersebut Mas, karena saya kan sudah melihat ancaman dari yang keputusan ini akan saya ambil. Semisal ya tadi itu, kalau saya mengambil yang terakhir, ancamannya yaitu lulusnya saya jadi molor, terus tetap bayar, jadi gak berkembang di situ, nggak lulus kan tuh. Jadi sudah menghitung lah ya probabilitas keberhasilan dan kegagalannya gitu. Meskipun nggak 100% tapi cukup tinggi. Bagaimana rencana mitigasi resikonya Mas Hamid sendiri? Mitigasi itu kayak apa Mas? Mitigasi itu bagaimana cara meminimalisir lah. Pakai cara apa? Dari resiko itu tadi. Ya itu kok bisa saya minimalisir itu dari teori yang saya ambil itu Mas, six thinking ahead itu. Saya mengambil black hat kan, melihat resiko yang terburuk dulu. Saya jadi melihat dari orang-orang sekitar lah Mas, yang sudah mengambil keputusan terlebih dahulu itu untuk mengerjakan skripsi seperti fast track, yang sedang, atau yang paling terakhir bermalas-malasan dengan bekerja. Jadi belajar dari orang-orang ya. Kalau dari orang-orang itu saya lihat kalau yang fast track itu balik lagi. Yang fast track itu nanti berpengaruh ke psikolog dari seorang tersebut, bisa menyebabkan stres, bisa nangis-nangis sendiri setiap malam gitu. Kalau yang tengah ini menurut saya paling balance lah kalau kataku. Soalnya kan bisa ada waktu luang, nggak, kalau kerja ya nggak fokus kerja, bisa freelance. Jadi tetap mendapatkan uang, tapi mengerjakan skripsinya itu tepat waktu, nggak perlu buru-buru juga, nggak molor juga. Kalau yang terakhir kan dapat uang bener, terus-terusan kerjanya kan, tapi juga capek Mas tiap hari. Apalagi di pressure, pikirannya belum mengerjakan skripsi, pulang kerja gitu. Nah kan Mas Hamid kan udah pinter nih ya, bisa analisis dari masalah-masalah yang ada. Tapi pernah nggak gagal dalam mengambil keputusan yang tidak berhasil gitu? Jelas pernah Mas.
semua orang pasti menurut saya pernah gagal dalam mengambil keputusan itu, karena keputusan ini kan bisa dibilang belajar dari pengalaman kan Mas. Saya gagal itu karena saya belum di fase itu belum mengenal bagaimana sih cara yang benar mengambil keputusan. Terus sama saya belum mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Jadi pas itu saya itu mengambil keputusan kan, saya pernah Mas main suatu game itu yang bernama Grotopia. Nah, pas itu saya memang mendapatkan uang di sana Mas. Saya kalau bisa dibilang kaya lah di game itu, punya DL banyak gitu. Waktu itu saya terlalu serakah Mas. Saya sudah punya DL banyak, ingin menjualnya di Facebook. Kalau orang-orang kan soalnya jualnya di Facebook. Pas itu saya gak tahu, masih awam banget dengan kata phishing, terus bagaimana cara jual yang benar ke pembeli yang benar-benar minat gitu. Terus ada pihak ketiga yang untuk menengahi biar aman. Pas itu saya asal jual aja, posting, jual, saya asal percaya, ngasih password, hilang semua akun saya, nggak dapat apa-apa saya Mas. Itulah menurut saya keputusan yang cukup Gagal gitu ya. gagal lah untuk di hidup saya yang masih saya ingat-ingat sampai saat ini. Oh iya. Wis 2 menit. Baik, Ayo. apa ada pertanyaan lagi Mas? Sudah sih, menurut saya sudah cukup lah. Sudah banyak belajar lah dari Mas Hamid ini soal pengambilan keputusan ini. Baik, terima kasih ya Mas, Ya, waktunya udah menanyakan Siap. pertanyaan-pertanyaan Aman. yang cukup kritis ke dalam hidup saya. Aman-aman, saya juga banyak belajar lah dari Mas Hamid ini. Baik, makasih Mas. Ya, terima kasih. Makasih semua. Sekian dari wawancara saya, Hamid dan Mas Dafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.